Mungkin Anda tidak mau menerima user yang tidak mempunyai email yang valid. Ya, artinya gini, ketika misalnya kita membuat aplikasi, ya kalau dia ingin register di aplikasi kita, ya dia minimal harus memberikan email yang valid. Jadi ketika misalnya tidak valid, maka dia tidak akan bisa. Nah, dalam episode ini kita akan implementasikan hal itu. Namun ketika misalnya Anda penasaran, ya Anda bisa lihat pada URL ini, created dan out. Jika Anda pergi ke URL ini, maka akan langsung pergi ke autentikasi, itu sangat penting. Dan di sini semuanya ada autentikasi, ya. Seperti misalnya autentikasi dengan Laravel 7. Ini menggunakan Laravel UI. Nah, kenapa saya menunjukkan seri ini? Mungkin Anda penasaran bagaimana sebenarnya kerja dengan email yang asli. Karena apapun yang kita lakukan atau yang paling sering Anda lihat, kita menggunakan Mailtrap. Sehingga mungkin Anda bingung bagaimana jika menggunakan misalnya service dari Gmail gitu. Nah, di sini kita menggunakan service seperti Gmail dan itu ada di episode 6. Karena yang pertama ini kita development yaitu menggunakan Mailtrap, maka ketika misalnya Anda penasaran bagaimana menggunakan Gmail, maka silakan tonton episode 6. Oke. Sekarang kita akan lanjut di Mailtrap. Silakan daftar sebelum Anda memulainya jika Anda belum punya. Jika sudah, silakan klik profil Anda yang ada di sini dan kemudian Anda lihat pada inbox. Kemudian sebelum Anda mempunyai project atau inbox yang belum ada, silakan buat satu. Kali ini jika Anda lihat di sini ada project dan jika Anda ragu, saya akan menghapusnya dan akan kita add new inbox di sini dengan nama misalnya kita buat ya project misalnya seperti itulah dan kita save. Sekarang saya akan klik project yang ada di sini. Semua ini tidak ada penting kecuali credential yang ada di sini. Sekarang Anda bisa copy username ini dan langsung bisa paste di .imb file yang ada di sini. Nah, jika Anda di sini ada mailer, mailport, mail username, password dan lain-lain. Nah, ini semua dari mana? Jika Anda lihat pada config, di sini ada mail.php. Yang mana di sinilah semua settingannya, tetapi dia membuatkan variabel kita di .imb agar supaya kita tidak sulit masuk ke sini. Jadi, jika kita lihat pada .imb file, di sini sudah ada mail username, password dan lain-lain. Yang penting di sini adalah mail username. Ya, kita paste di sini yang kita copy tadi dan juga mail passwordnya. Oke, kita paste di sini. Untuk mail prompt address ini akan error ketika misalnya tidak mengisinya. Maka silahkan dulu buat di sini no reply @example.com lah. Ini biasa domain Anda ya. Saya buat example emang karena tidak ada real domain kita. Tapi itu valid. Nah, jika sudah, ini tidak cukup. Kita perlu lagi pergi ke app model. Di sini ada user.php. Yang mana ketika misalnya kita ingin melakukan implementasikan must verify email, ya kita harus implementasikan di model kelas ini. Caranya bagaimana? Ya, mudah saja kita buat di sini implement. Terus kita pilih must verify email. Yang itu sudah di-include-nya by default di sini. Karena most of application pasti menggunakan verifikasi email. Jika sudah, sekarang kita bisa lanjut. Bisa. Coba kita langsung registerkan satu orang pada aplikasi kita. Dan ya, saya akan register. Dan saya klik register. Maka sekarang jika kita cek di Mailtrap, harusnya sudah masuk di sini verify email address. Dan jika kita lihat kira-kira isinya seperti ini. Jika kita klik verify email address ini, maka dia akan langsung memverifikasi email kita. Nah, mungkin Anda bingung di sini, bagaimana cara kerjanya? Baik, sekarang coba dulu saya log out, dan jika kita lihat struktur tabelnya, di sini ada beberapa yang belum verifikasi, kecuali yang terakhir tadi. Nah, jadi by default dia akan buat di sini null. Namun ketika misalnya sudah kita klik verifikasi email tadi, maka dia akan memunculkan di sini kapan waktu Anda verifikasi email tersebut. Nah, coba dulu kita registerkan satu orang lagi. Register. Dan jika kita lihat pada Mailtrap, harusnya ini akan muncul ketika misalnya sudah berhasil registernya. Dan close. Dan kita lihat di sini ada verifikasi email address-nya lagi. Tapi jika kita lihat pada database, dia masuk. Namun email verifikasinya di sini null. Artinya, ini tidak akan valid sebelum misalnya Anda verifikasi atau Anda klik link yang sudah diberikan ke email Anda. Kira-kira seperti itu. Saya verifikasi, maka sekarang sudah terverifikasi. Dan jika kita lihat pada database, harusnya ini sudah berubah menjadi waktu kapan Anda verifikasi. Nah, namun pertanyaan kedua adalah bagaimana cara kita membuat middleware-nya. Nah, itu sangat mudah sekali jika Anda tidak tahu. Saya akan close dulu beberapa tab yang sudah kita buka. Contoh seperti ini. Di sini kan Irsyad belum verifikasi email. Jika kita lihat email verified-nya masih null. Nah, sekarang bagaimana seandainya kita tidak ingin memberikan akses ke satu page yang usernya belum melakukan verifikasi email? Oke, jadi sebenarnya Laravel itu juga punya middleware itu. Namanya verified. Nah, sekarang anggap dulu dashboard ini adalah page yang mana kita harus melakukan verifikasi baru bisa melihatnya. Tapi about tidak. Oke, mungkin jika kita login dengan yang ini akan bisa karena dia sudah verifikasi email. Sekarang coba dulu saya login menggunakan Irsyad dan kita akan melihat nanti apa yang terjadi sebenarnya jika dia tidak valid.
udah login, dan ini adalah dashboard, dan ini adalah about. About ini kita open aja, ketika misalnya yang tidak verifikasi juga bisa melihatnya, tapi dashboard akan kita proteksi. Oke, caranya bagaimana? Itu sangat mudah sekali. Kita bisa pergi ke folder root dulu, dan pergi ke web.php. Nah, di sini adalah root untuk home, di sini adalah root untuk dashboard. Nah, sekarang di sini jika kita lihat middleware-nya out. Nah, bagaimana ketika misalnya kita implementasikan satu lagi middleware dengan nama verified? Ya, artinya ketika misalnya dia tidak verifikasi email, maka dia akan redirect ke suatu tempat. Kita refresh di browser, maka jika Anda lihat di sini sekarang, dia sudah pergi ke verify email. Namun, ketika misalnya kita pergi ke about, dia tetap ada di sini, atau bisa kita kunjungi, tapi tidak untuk dashboard-nya. Thanks for signing up. Before getting started, you could prepare your email address by clicking the link we just emailed to. Nah, ketika misalnya kejadian seperti ini, kan tidak ada lagi verifikasi emailnya. Maka kita bisa resend dengan cara klik button yang ada di sini. Kita klik, maka jika Anda di reload dan jika kita refresh di Mailtrap, harusnya sudah ada email baru di sini. Verify email address untuk irsyad@persinta.com. Dan jika kita lihat pada aplikasi kita, di sini juga ada a new verification link has been sent into your email address. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin Anda penasaran di mana semua ini? Ya, itu ada di folder resources view di out folder. Jadi jika Anda tidak tahu itu dari mana, itu ada di verify email yang ada di sini. Oke, seandainya di sini saya ganti menjadi ABC, maka kita refresh di browser, maka ini sudah berganti menjadi ABC. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika misalnya Anda ingin extend layoutnya kemana atau ke app, misalnya seperti itu, maka tinggal ganti di sini. Kita refresh di browser, maka yang terjadi kira-kira seperti ini. Namun ini tidak cocok aja kalau dibuat app. Lebih cocok dibuat guest, biar supaya default ke seperti halaman login seperti ini. Tidak ada menunya di sini. Oke, jika sudah sekarang, harusnya ini bisa kita kembalikan lagi ya, seperti semula sehingga Anda dapat seperti ini. Dan sekarang waktunya kita klik untuk verifikasi emailnya. Klik di sini, maka sekarang dia sudah verifikasi. Artinya dia sudah bisa mengunjungi dashboard ini. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, jadi ketika misalnya, apa yang biasa saya lakukan ketika misalnya ada verifikasi email, ini tidak akan saya lakukan di sini. Melainkan yang saya lakukan adalah, saya buat di sini root dengan middleware, misalnya itu adalah out dan juga verified. Jadi ketika misalnya yang belum melakukan autentikasi atau yang sudah melakukan autentikasi namun tidak verifikasi, maka akan saya masukkan ke dalam root ini. Di sini saya bisa buat group, terus saya buat sini function, closer function atau anonymous function. Dan ini tidak lagi kita butuhkan, melainkan ini bisa kita masukkan ke dalam sini. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika misalnya saya membutuhkan page lagi atau yang itu sifatnya harus verifikasi, maka saya di sini saya akan masukkan ke dalam sini. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang ketika misalnya kita registerkan satu orang yang belum melakukan verifikasi, harusnya dia akan pergi nantinya ke verify email page itu ketika misalnya dia belum verifikasi. Jika Anda lihat di sini, dia langsung pergi ke verifikasi email. Yang mana defaultnya sebelumnya kan intended ini, Laravel untuk autentikasinya. Maka dia langsung menganggap bahwa kita ingin ke dashboard, sehingga jika kita klik dashboard, maka dia tidak akan bisa. Ataupun kita klik about, maka dia tidak akan bisa. Namun bisa untuk homepage. Ya, kira seperti itu. Nah, kemudian ketika misalnya kita verifikasi, harusnya dia sudah bisa mengunjungi about maupun dashboard. Kira-kira seperti itulah cara mainnya. Jika sudah, di video berikutnya kita akan bahas tentang forgot password. See you soon.